Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kemudian terima kasih juga atas kesempatan yang Bapak Ibu luangkan untuk kita berkegiatan pada hari ini. Dan saat ini kita memberikan penyuluhan tentang pentingnya kelompok tani dalam kegiatan usaha tani. Dan saat ini kita telah menjalankan kegiatan-kegiatan berkelompok, di mana kita bisa rasakan manfaat kelompok itu sendiri, di mana ada kegiatan-kegiatan KWT, yang mana kegiatan ini sedang berjalan, kegiatan P2L yang sedang berjalan. Itu salah satu manfaat dari berkelompok itu sendiri. Dan kita lihat bantuan-bantuan untuk kelompok sendiri tidak hanya sebatas P2L Bapak Ibu. Kemudian kewajiban anggota juga tidak hanya sekedar hadir berkegiatan. Maka dari itu penting kita perjelas bahwasanya kegiatan-kegiatan berkelompok tidak hanya sebatas bantuan-bantuan itu sendiri, tetapi bagaimana anggota kelompok juga bisa membangun kesadaran berkelompok dengan melakukan kegiatan-kegiatan harian, kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh kelompok itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat alasan-alasan berkelompok itu sendiri, kalau di kota-kota dia memperluas jaringan-jaringan hasil pemasaran Bapak Ibu. Tetapi kalau kita di sini sendiri, kita pentingnya berkelompok itu untuk memperoleh informasi-informasi pertanian. Jadi kalaulah misalnya individu-individu dalam kegiatan usaha tani juga terkadang ada yang terlewat kegiatan kunjungan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian Bapak Ibu. Karena di lapangan sendiri terbatasnya sumber daya penyuluh juga terkadang membuat sasaran-sasaran kegiatan penyuluhan tidak bisa menyasar semua petani-petani yang ada di wilayah dampingan. Maka dari itu dengan adanya kelompok-kelompok tani itu sendiri mempermudah kegiatan-kegiatan penyuluhan dilakukan oleh penyuluh pertanian dan mempermudah Bapak Ibu untuk mengakses informasi-informasi pertanian itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar berkelompok saja Bapak Ibu bisa bisa mendapatkan bantuan, tetapi akses informasi juga bisa didapat oleh Bapak dan Ibu. Kemudian melihat aturan pemerintah yang sekarang untuk mendapatkan layanan bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian, Bapak Ibu harus berkelompok, harus membentuk kelompok tani. Nah, kelompok tani itu harus didaftarkan Bapak Ibu. Legalitas kelompok tani itu penting, di mana kewajiban anggota juga harus melengkapi data-data kelompok tani. Nah, dengan data kelompok tani itu kita daftarkan untuk mendapatkan SKT. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat SKT. Untuk mendapatkan SKT itu ya dari data-data yang disiapkan oleh pengurus dan anggota kelompok. Apakah sampai di sana saja? Tidak Bapak Ibu. Untuk memperluas untuk mengakses bantuan pembangunan, untuk mengakses bantuan pertanian itu tidak hanya sebatas SKT. Nah, aturan Permentan itu mewajibkan kelompok tani yang telah terdaftar itu harus didaftar kembali ke dalam sistem penyuluhan pertanian. Maka dari itu data-data Bapak Ibu, data-data kelompok itu kita entry ke dalam sistem penyuluhan pertanian namanya. Nah,
ketika data Bapak Ibu terentry dalam sistem penyuluhan pertanian, Bapak Ibu bisa membuat suatu permohonan bantuan kepada pemerintah melalui proposal. Kemudian dibantu oleh penyuluh pertanian yang ada di sekitar desa tempat Bapak Ibu berdomisili. Kemudian di sini keberadaan Balai Penyuluh Pertanian mempermudah kelompok untuk mendapatkan bantuan pembuatan data kepada Balai Penyuluh Pertanian. Kepada siapa Bapak Ibu bisa membantu? Kepada penyuluh-penyuluh pertanian, kepada petugas-petugas yang ada di Balai Penyuluh Pertanian itu sendiri. Maka dari itu, dengan berkelompok, informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian Bapak Ibu akan dapatkan. Berikutnya, dengan adanya kelompok, dengan adanya data yang telah tervalidasi, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan akses bantuan. Apakah hanya bantuan P2L saja yang bisa diakses? Tidak Bapak Ibu. Bantuan-bantuan alat dan sarana pertanian juga bisa dapat. Nah, ketika tadi kita berbincang di teras, kata Bu Rela juga bantuan P2L tahun depan tidak akan dapat lagi ya Bu Rela ya. Jadi bantuan-bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian tidak hanya bantuan P2L yang bisa diakses oleh kelompok, tetapi bantuan sarana. Maka dari itu kegiatan-kegiatan pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani, terutama kelompok KWT juga bisa berkembang. Seiring dengan berkembangnya kegiatan, seiring juga bantuan itu bisa diperoleh oleh kelompok KWT. Baik itu bantuan-bantuan peralatan, Bu. Bantuan peralatan bisa diakses, bisa kita ajukan kepada pemerintah melalui Dinas Pertanian. Bisa bantuan traktor, bantuan alat-alat lainnya, bantuan bibit juga bisa diakses oleh anggota kelompok tani. Maka dari itu penting adanya kelompok. Jadi sekarang banyak petani-petani kita juga masih minim untuk ikut berpartisipasi dalam berkelompok. Maka dari itu sasaran pembangunan, sasaran bantuan pembangunan, sasaran bantuan sarana pembangunan juga saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan itu menyasar kepada kelompok, Bu, kelompok tani, tidak individu lagi. Maka dari itu penting bagi kita semua yang ada di sini, penguatan kelompok tani itu penting. Jadi tidak hanya sekedar berkelompok kemudian ada ribut, ada cekcok, kemudian kelompok ini bubar, kelompok tani bubar. Maka dari itu pengelolaan kegiatan-kegiatan kelompok itu ada di kelompok. Ada di kelompok, ada pengurusnya, ada anggota kelompoknya, kemudian persoalan yang ada atau dinamika yang terjadi di kelompok tani itu bisa diselesaikan di kelompok tani. Tidak harus melebar keluar, tetapi bisa diselesaikan di kelompok tani, kemudian masalah yang ada bisa diurai bersama, kemudian mencari solusi bersama. Mungkin demikian Bapak Ibu. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih. Kemudian sebelum diakhiri kita bisa lihat panduan kegiatan kita sebelumnya. Ini kan kegiatan P2L Bapak Ibu. Kegiatan P2L di mana kegiatan KWT saat ini bertumpu pada kegiatan budidaya tanaman hortikultura, tanaman sayur-sayuran, cabai yang membutuhkan perawatan intensif. Kemudian kita sebelumnya juga telah membuat pupuk POC, Bu. POC bersama koordinator penyuluh di rumah bibit. Mungkin ada berlanjut Bapak Ibu, ada berlanjut
ibu-ibu? Nggak ada. Maka dari itu panduan untuk pembuatan pembuatan pupuk tersebut kita telah tuangkan di dalam leaflet ini. Di dalam leaflet ini kita bisa melihat materi-materi yang telah kita ulas sebelumnya, kita tuangkan di sini untuk mempermudah ibu-ibu memahami langkah-langkah atau cara untuk pembuatan POC itu sendiri. Nah, POC itu sendiri yang telah kita lakukan sebelumnya itu masih satu sampel. Apakah POC yang kita buat itu hanya sebatas itu? Tidak, Bapak Ibu. Semua yang ada di sekitar limbah-limbah rumah tangga itu bisa kita olah untuk menjadi POC itu sendiri, pupuk cair. Di mana pupuk cair ini bisa membantu Bapak Ibu atau membantu ibu-ibu kelompok tani Sainantau untuk melakukan kegiatan-kegiatan budidaya pertanian, terutama pengembangan tanaman hortikultura ini sendiri. Maka dari itu kita berharap pembuatan pupuk-pupuk cair itu bisa berlanjut, kita kembangkan kembali. Karena pembuatan POC ini salah satu cara untuk mensiasati kebutuhan pupuk di lapangan. Di mana pengembangan kegiatan hortikultura ini butuh pupuk, butuh perawatan intensif. Maka dari itu pembuatan kompos, pembuatan POC itu penting. Selain mensiasati kebutuhan pupuk kimia, untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, ini mengurangi mengurangi pengeluaran kelompok dalam pembiayaan pupuk untuk pengembangan budidaya tanaman hortikultura ini sendiri. Mungkin demikian Bapak Ibu penjelasan kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.